Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugraha dengan NIM 1301204078. Saya dari kelas F4405. Di sini saya akan jelaskan tugas infografis saya tentang manajemen proyek TK. Yang pertama kita akan masuk ke mengetahui dulu sih apa itu manajemen proyek TK. Jadi manajemen proyek TK merupakan proses merencanakan, mengorganisir, mengelola, dan juga mengontrol sumber daya yang terlibat dalam proyek TK. Dalam hal ini bisa waktu. Waktu merupakan kapan sih waktu kita mulai proyek dan kapan waktu kita selesai. Dan dalam rentang waktu itu ada deadline-deadline yang harus kita tentukan. Dalam waktu ini apa yang kita harus selesai kerjakan dan dalam waktu ini apa yang kita selesai kita kerjakan. Kemudian ada biaya. Biaya itu merupakan biaya yang dibutuhkan, baik itu yang digunakan untuk kebutuhan proyek, kemudian juga biaya biaya lain-lain seperti biaya keperluan ATK dan juga biaya fotokopi dan lain-lain itu termasuk ke dalam biaya. Kemudian ada manusia dan teknologi. Nah, kita bagaimana sih kita mengelola manusia itu dalam organisasi, misalkan ada organisasi fungsional, matriks, ataupun organisasi projectize. Dan juga kita juga bisa menggunakan teknologi untuk melakukan manajemen proyek seperti ya tools-tools yang bakal kita gunakan di dalam manajemen proyek TIK. Nah, hal-hal tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dari proyek yang telah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik dari proyek. Karakteristik utama dari proyek yang membedakan proyek dengan operasional adalah sebuah proyek itu sifatnya unik dan sementara, sedangkan untuk operasional itu sifatnya berkelanjutan, jadi terus-menerus dilakukan. Kalau proyek sendiri, dia tuh bakal berhenti jika proyek itu telah selesai atau sudah mencapai tujuan. Sedangkan untuk operasional itu tidak akan berhenti karena dia akan terus-menerus untuk menjalankan sebuah organisasi tersebut. Kemudian juga untuk proyek sendiri itu digunakan untuk membantu membangun sebuah organisasi, sedangkan operasional sendiri digunakan sebagai penunjang atau supaya visi misi yang dibuat sebuah perusahaan itu dapat terus berjalan karena adanya operasional tersebut. Akhirnya ada organisasi proyek. Terdapat tiga jenis organisasi proyek yang digunakan dalam manajemen proyek TIK. Yang pertama adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini karyawan itu dikelompokkan berdasarkan fungsi atau keahlian masing-masing. Contohnya dalam bidang keuangan ada bidang fungsional pemasaran, ada juga bidang teknis. Nah, itu kita kelompokkan karyawan dari bidang keahliannya atau fungsinya masing-masing. Nah, di situ kita bakal bekerja, setiap orang tuh bekerja memiliki pekerjaan rutin di bidang fungsionalnya masing-masing. Sedangkan organisasi Projectize itu setiap proyek itu dijalankan sebagai unit bisnis yang terpisah. Seperti ini nih kita mengelompokkan sebuah proyek itu menjadi proyek-proyek yang lebih kecil. Nah, uh, nanti setiap proyek itu memiliki sebuah project manager yang menyatukan masing-masing proyek tersebut. Untuk organisasi Projectize ini lebih cocok digunakan untuk proyek-proyek yang besar. Selanjutnya ada organisasi Matrix. Ini merupakan kombinasi dari organisasi fungsional dan Projectize. Jadi kita menggabungkan tadi fungsional itu kan kita punya mengkelompokkan karyawan dan karyawannya itu eh, memiliki pekerjaan rutin di fungsinya masing-masing. Nah, tetapi kalau matriks ini kita akan menyatukan dengan project task. Jadi nanti setiap orang itu punya pekerjaan rutin, tapi nanti bakal di manajeri oleh satu project manager. Selanjutnya ada proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek sendiri ini merupakan alur jalannya sebuah proyek. Ada inisiasi. Inisiasi ini kita melakukan inisiasi proyek mulai dari pencarian proyek, mencari stakeholder dan lain-lain. Perencanaannya kita merencanakan keuangan dan juga jadwal pelaksanaan proyek dan lain-lain. Eksekusi ini merupakan kegiatan di mana kita melakukan uh, eksekusi proyek yang telah kita rencanakan dan inisiasikan sebelumnya. Dan monitoring ini merupakan kegiatan mengontrol apakah dalam pelaksanaan eksekusi ini sudah sesuai dengan rencana yang kita buat. Nah, kita akan dari saat monitoring itu kita akan menyesuaikan antara perencanaan dan juga eksekusi. Dan setelah monitoring terus-terusan sampai selesai, kita akan nyampai ke penutupannya itu proses di mana proyek itu sudah selesai. Selanjutnya ada sertifikasi. Sertifikasi merupakan pengakuan resmi bahwa seseorang itu telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam manajemen proyek TIK. Dan ini tuh telah terstandarisasi dan diakui oleh secara internasional. Ada beberapa contoh sertifikasi yang umum yang diketahui oleh masyarakat, itu ada PMP,
atau Project Management Professional yang diadakan oleh PMI, Project Management Institute, di mana PMP ini merupakan sebuah sertifikasi yang dilakukan dengan tes komprehensif untuk menguji kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang dalam manajemen proyek TIK. Tetapi PMP ini harus memiliki pengalaman 3-5 tahun dalam project management. Selanjutnya ada CAPM ini juga sama dari PMI, yaitu Project Management Institute, tetapi CAPM ini sendiri merupakan sertifikat dasar untuk orang-orang yang belum memiliki pengalaman dalam manajemen proyek TIK. Selanjutnya ada CSM. CSM ini merupakan sebuah sertifikat yang diberikan kepada orang yang telah menguasai manajemen proyek TIK dalam kerangka kerja Scrum. Sedangkan PRINCE2 juga sama, merupakan sertifikat yang diberikan jika seseorang telah terampil dalam menggunakan kerangka kerja PRINCE2 dalam manajemen proyeknya. Selanjutnya ada tools yang digunakan dalam manajemen proyek. Tools ini biasanya dapat membantu seorang manajer proyek dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek. Ada Microsoft Project. Microsoft Project ini digunakan untuk memonitoring rencana proyek yang telah kita lakukan. Ada Gantt chart. Gantt chart ini digunakan untuk mengetahui progres dari proyek kita dari hari demi harinya. Ada Trello. Trello ini merupakan salah satu tools yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sebuah tim. Salah satu contohnya Trello, tapi banyak ada Slack dan lain-lain. Ada version control. Version control ini digunakan untuk merubah versi dari aplikasi proyek kita. Misalkan versi control ini ada banyak contohnya seperti ada Git, ada GitLab, dan lain-lain. Sekian presentasi saya. Terima kasih.